lagi YouTuber ibu tanah yang pakai pada box Jakarta ya. Asik. Aku belum belum direkod. Udah. Ini suaranya. Dah. Hai guys, balik lagi YouTuber ibu tanah yang pakai pada box Jakarta ya. Asik. Duh, kok tiba-tiba gue merasa kayak suhu badan gue hangat banget. Coba lurus kayak gini, tapi gue keringetan, ya kan? Aduh. Oke guys, sekarang waktunya curhat online. Oke, aku udah share di Instagram curhat online. C-nya? Curhat online, curol. Curhat online. Yes, terserah ya. Ya udah. Oke, kita lanjut deh. Ada yang ngomong, ini nggak usah dikasih tahu ya nama penulisnya ya, kan cerita curhat, nggak boleh orang tahu kan. Nih, GTM bikin kewarasan ini semakin menipis kak, nggak tahu gimana biar mangap. Aduh, pusing emang kalau anak nggak mau makan. Hingga detik ini juga Kayla nggak mau makan kok. Ini ada lagi nih, kak abis nonton YouTube kakak persiapan empasi, by the way alpukatnya pakai susu apa? Susu ASI atau susu formula ya? Ini Jangan susu kental manis. Curhat apaan sih? Curhat online. Terserah mereka mau curhat apa. Gue kira sedih-sedih. Ada yang sedih, tenang. Ini satu-satu dulu yang receh-receh gue bacain. Yang sedih langsung lah. Jangan. Bingung kak, lagi ada wabah gini. LDM sama suami. LDM Wah, apa sih? long distance marriage. Nih gue girang, distancing. Mertuaku nggak sering datang nongol, bahagia. Aduh. Kena tipu jualan masker. Oh, ini banyak banget terus terjadi. Kena tipu, mereka beli masker, hand sanitizer, ketipu online, nggak datang barangnya. Terus, iya, lanjut aja itu belinya di apa? Marketplace yang jelas gitu, Bukalapak, Tokopedia, Shopee. dia endorse bang. Kagak. Saya langganan. Tapi dia nggak tahu gue sering belanja. Oke, kemarin Ruth gue curhat Ruth. Lu tahu gak video gue sebelum ini? Kan lu dari kemarin udah lama kan nggak ngeditin video gue kan? Gue ngedit sendiri ya. Gimana sih? Curhat apa sih? Gue curhat tentang susahnya jadi ibu, stres, depresi gitu. Suami Tahu kan itu. gue ada di sini. Oh, nih harus orang-orang pada itu banyak loh yang komen. Jadi, Terus ini kan orang gue lagi ngobrol. ya ini gue kasih tahu ke lu. Iya kak, aku juga merasa kalau suami itu nggak ngebantu, tapi sebenarnya udah bantu-bantu. Gimana? Kayak gue suka ngarahin sama lu, terus lu bilang gue bikin susu, gue cuci botol ade gitu. Gue ngerasa lu nggak ngebantu, tapi lu selalu bilang lu ngebantu gitu. Aslinya ngebantu nggak? Ya dikit. Ngebantu lah. Terus ada yang bilang nih, niat pengen punya selingkuhan. Gara-gara mereka stres ngadepin suaminya, kayak ngerasa cuek gitu, bebek. Terus mereka pengen punya selingkuhan. Gimana Ruth? Nggak apa-apa coy. Nggak apa-apa. Kan selingkuh. Terus Nggak, asal nggak tahu mah nggak apa-apa. kalau tiba-tiba amit-amit gue selingkuh terus ketahuan, kamu gimana? Kalau ketahuan Iya. beda cerita. Ya gimana? Tapi kayak kalau gue udah berapa tahun ya nikah ya, udah lama begini. Kayak kalau ngeliat lu selingkuh juga kampret ya. Paling kayak cuma gitu doang lu ya. Masa? Iya mau diapain? Ya kan lu udah sebel sama gue kan. Emang lu udah capek banget nih. Terus lu ngeliat gue selingkuh. Selingkuh lagi, gue cari selingkuhan kali ya. Jadi nggak habis-habis ya? Ya enggak, kagak. Nggak tahu. Ya gue juga nggak kepikiran deh selingkuh, orangnya lurus-lurus aja. Aku lurus-lurus aja. Aku dari dulu ya, dari aku muda, dari aku masih aduhai. Aku tuh aku mah orangnya bandel, tapi gue mah nggak nakal dan nggak gatel. Gue nggak gatel, ingat para laki-laki aku nggak gatel. Jadi ya waktu zaman dulu tuh ya, waktu zaman Gatelnya sama gue doang. sekarang aja udah nggak gatel. Zaman dulu inget banget gue waktu gue kuliah di Jerman tuh, kalau misalnya ke klub gitu ya, clubbing, gue ada bodyguard gitu teman-teman gue bilang kalau gue mabok lu bawa pulang gue ke rumah ya, jangan sampai gue bangun udah di kasur orang. Siap mak gitu, gue dipanggilnya mak. Jadi gue kalau apapun yang terjadi gue pasti pulang ke rumah sendiri gitu. Jadi anti gue kayak gitu geleh gitu, kayak gak jijai gue kayak one night stand gitu. Lu pernah kepikiran gak Ruth one night stand gitu? Mikir banget ya. Tapi nggak tahu, gue kayak sama suami aja kan capek, males, apalagi sama orang lain cuma sekali udah, terus besok ketemu kayak Enggak, kalau gue nggak kepikiran selingkuh juga karena enak, karena ada hobi gitu kan, ada lebih enak kan mainan hobi gitu daripada mainan hobi itu maksudnya hobi punya ngapain, punya hobi daripada selingkuhan. Soalnya selingkuh cuma awalnya doang, misalnya happy. Kalau selingkuh tuh penuh dengan
ketipu-tipu loh Ruth. Kayak kamu udah makan belum, nanti sakit, coba kamu, aduh itu kayak dunia kan kayak kremet-kremet lagi, kayak pacaran lagi. Iya, kan emang istri gue bawel nih, udah sabar aja, ada yang nenangin lo ya, padahal tuh selingkuhan lu nggak tahu rasanya kalau jadi istri lu gimana. Kalau gue emang nggak kepikiran, pernah selingkuh tapi sekarang nggak. Dulu pas pacaran selingkuh. Aku sih pas pacaran nggak selingkuh, tapi cuci mata aja lah, cuci mata itu peluk sama bule-bule ya lumayan lah. Kalau sekarang mah bosan, gue tinggal lihat seberang aja, apartemen seberang, nyari yang banyak cabe-cabean di apartemen gue coy. Gue kalau di apartemen nyari jendela yang dari rumah. Si Ruth pernah lihat ada orang ganti baju di seberang apartemen gue lagi ngerokok, Pak. Tiba-tiba gue dapet gratisan. Berarti bisa lihat orang ganti baju, lumayan juga. Emang apa rasanya? Biasa aja kan? Rasanya dari jauh. Kalau dari deket, lumayan. Anyway kan gue lagi krimbat ya. Krimbat di salon apartemen gue, namanya apartemen gue rasa dimanapun itu pasti banyak cabe-cabean ya. Udah kayak gitu tiba-tiba, yang mana sih cabe-cabean? Gue kan nggak tahu ya. Soalnya memang banyak orang yang suka pakai celana pendek. For your information kan, kalau kalian subscriber gue, kalian sangat tahu kalau gue hobi banget pakai celana pendek yang benar-benar pendek gitu. Yang suka pakai celana pendek Kak, dalam hati gue dong celana suka pakai celana pendek. Itu yang suka jalan-jalan, Kakak lihat aja yang pakai celana pendek sering-sering. Terus yang rambutnya suka dicet-cet. Rambut gue sih kan dicet-cet ya, pakai celana pendek. Udah, terus apa lagi? Yang tatoan. Waduh, gue dong tatoan. Lu nyindir gue bagaimana? Enggak, kalau kakak kagak ada bentukan cabe-cabean, maksud lo apa gitu, badan gue gembrot gitu atau gimana? Karena kak kelihatan lah kak yang suka nongkrong di situ dah gitu. Di situ tuh ada warung kopi 24 jam lah gitu. Padahal gue juga sering nongkrong di situ. Gue kayak semuanya kayak menjurus ke gue. Tapi kalau kakak mah kelihatan suka kemana-mana sama suaminya, sama anaknya. Kalau ini enggak, gitu bahaya dah ya. Gimana orang mana ada suaminya, lu gimana sih? Mbak disensor dong ini. Kan tadi ada suaminya dia. Gitu ya, aduh gue sampai keringetan nih. Mana yang sedih ini kan? Tunggu iya, yang sedih tuh nggak muat kalau di konten situ dia nge-DM. Ya. Dia bilang, ya ini sabar gue lagi buka. Jadi ada banyak yang DM gue semenjak gue. Ini tiba-tiba serius langsung. Jadi tiba-tiba tuh ada banyak yang DM gue menceritakan keluh kesah mereka setelah gue curhat kemarin yang stresnya jadi ibu. Jadi itu ternyata merasuki banyak ibu-ibu di dunia ini, Bro. Jadi tiba-tiba ada yang DM, nih ya gue bacain aja, nggak usah gue sebut namanya. Nangis nonton YouTube Kak Elva, feel the same. Dulu kemana-mana bebas, nyetir sendiri tak kenal waktu, wajah glowing tanpa celah. Berat badan proporsional. Sampah. Sekarang semua kebalik, bebe naik 20 kilo, minderan, kusam, rambut lepek, suami seolah lebih sayang PUBG. Itu nama game ya, game. PUBG ya? Iya, PUBG. Game. Daripada bonding sama anak, punya mertua yang minjem duit mulu, punya kakak ipar yang ganggu banget, sepupu keluarga suami nggak punya otak, tinggal makan tidur gratis, nikmatin semua fasilitas. Belum lagi setiap gue pergi kemanapun diintilin, bahkan gue nggak punya privasi di kamar gue sendiri karena pintu terbuka 24 jam. Wadaw. Kunci lah. Ih, nggak ada kunci kali lu. Mereka bebas keluar masuk, bahkan tete gue jadi bahan tontonan sampai ke mertua cowok karena mungkin lagi netein masuk keluar masuk gitu. Kenapa nggak dikunci? Terus udah diintilin selalu, dititipin makanan. Padahal gue sama suami dalam posisi merintis. Gue punya rumah sendiri, tapi dikuasain sama saudara-saudara dari suami. Gue merasa nggak dihargai, selalu dibilang gendut, dekil, dan lain-lain. Gue sama sekali nggak ada keluhan tentang ngurus anak yang usianya udah 11 bulan. Happy-happy aja walaupun capek. Tapi capeknya itu karena keluarga dari suami ngebuat gue frustasi dengan tingkah mereka yang jauh dari adat keluarga gue. Nah, menikah itu memang beda-beda adat ya. Ya iyalah. Maksud gue jadinya ketika kita bersatu itu harus penyesuaian. Karena rumah gue tepat depan rumah mertua, jadi rumah sendiri tapi seberangan rumahnya. Gue ngerasa akan seumur hidup kayak gini, sedangkan gue dan suami dalam kondisi seolah-olah nggak ada power. Kemana-mana gue harus izin lah, pas izin malah banyak nitipnya. Kesini nggak boleh, kesana nggak boleh, baru gue titipin anak berapa jam aja udah kayak dititipin anak seharian. Gue ngerasa jadi pribadi yang negatif setelah nikah dan punya anak. Gue nggak tahu ini masalah adaptasi atau enggak. Gue ngerasa ada yang salah dengan tata cara keluarga suami yang nggak cocok sama pribadi gue.
Sedangkan suami kejebak dengan zona aman karena tetap tinggal di depan-depanan sama rumah ortu yang semuanya ada, bahkan ada 3 pembantu yang siap melayani kita. Wih, Sultan. Jadi di situ dia nggak pernah dewasa. Gue sama suami pacaran 7 tahun, nikah sudah 1 tahun dan umur anak 11 bulan. Umur dan tanggal lahir kita sama, benar-benar sama. Disebutin tanggal 25 bulan 10 tahun sekian. Jadi gue ngerasa selalu adu keras sama suami tentang betapa gue nggak betah berada di inner circle keluarga dia yang bikin gue stres dari lahiran sampai bahkan baby blues hingga detik ini. 24 jam gue harus berada di tengah sekeliling sumber kesetresan gue dan gue nggak bisa kemana-mana karena alasan anak gue masih 11 bulan dan gue netein. Belum lagi keluarga suami yang enteng banget komentarin fisik, padahal mereka tahu gue abis lahiran. Setiap hari gue ngerasa harus pura-pura bahagia di tengah kebosanan ngurus anak. Gimana guys? Komentar dong, lu sebagai suami nih gimana? Komen. Kalau ada anak gue tepuk-tepuk tuh. Komen. Enggak bisa. Kenapa? Ya udah lo komentarin tadi sama cerita komentar. Ya lanjut dong, satu cerita udah. Iya, gue cuma bisa peluk online. Hak ya kalau gue ya. Kan ini setiap itu harus gue respon. Gue juga sama seperti kalian, rumah tangga gue sama Ruut ya tidak ada perubahan. Kita sudah 11 tahun bersama, ya jangan harap ada perubahan, sama-sama brengsek dua-duanya ya. Yang cewek brengsek, yang cowok brengsek. Gue membelain loh, kok lu bilang enak aja? Ini ngomongin orang. Kita ngomongin kita, maksudnya semua rumah tangga tuh nggak ada yang sempurna, ya ada aja gitu. Cuekin aja. Iya. Ya untungnya suami gue tuh pro ke gue gitu ya, dia kayak terserah Elva, terlepas dari keluarganya. Malah gue yang Ruth, bapak lu begini Ruth, kakak lu begini Ruth, dia yang malah don't care gitu. Mungkin itu bedanya ya, mungkin kalau ada suami-suami yang manut keluarga. Menurut gue kalau udah nikah, istri sama anak segalanya. Keluarga tuh mau kakak sendiri, mau tante bawel-bawel, cuekin aja. Ini kan keluarga. Basicnya si Ruth tuh orangnya cuek, nggak ngerti apa-apa. Dia lugu-lugu bodoh tapi brengsek. Aku juga bingung, nggak ngerti tuh dia kayak gitu-gitu. Jadi dia woles aja gitu. Iya, terus mungkin klise ya balasan gue ya. Tapi menurut gue sih suami lu ya harus ambil sikap. Maksudnya gini, kalau gue sama Ruth orangnya masa bodoh, dan apa yang jadi keputusan gue ya ini keputusan gue sama Ruth gitu. Sampai lo bilang lo powerless, lo nggak punya power gitu di rumah sendiri, ya luar biasa banget gitu. Lo harus bikin aturan. Karena tiap orang beda-beda. Kalau lo sama gue mungkin orangnya makanya itu tadi yang gue bilang bang, ya kalau dia anak pertama. Kalau gue anak terakhir. Gue di keluarga gue, seumur hidup di keluarga gue tuh gue jadi anak paling culun lah, paling cupu. Jadi di keluarga dia jadi anak paling diutamakan gitu kayak. Bukan paling diutamakan, suaranya didengar. Kamu kan anak, kalau keluarga gue tuh coba sini ngomong dulu, kamu kan anak paling gede, kamu udah ada bisa pemikiran. Jadi dia pemimpin banget. Nah gue gara-gara udah seumur hidup tertekan, jadi pas gue udah nikah gue juga suka-suka gue nggak mau ditekan lagi. Jadi keluarga gue berdua jadi keluarga rebellious, keluarga gila, jadi nggak ada yang bisa ngatur. Enggak sih, tapi maksudnya keluarganya Ruth juga nggak involved dalam rumah tangga, nggak sama sekali, nggak ada yang ikut campur kayak gitu enggak. Aku juga sama keluarga juga nggak. Keluarganya Ruth tuh so far, keluarga gue dan keluarga Ruth nggak ada yang ikut campur aneh-aneh sih. Kita ya nggak ada ya. Bahkan dibacot-bacotin kita. Apa yang dibacotin? Pas nikah gitu-gitu pas. Oh itu pas nikah, nggak ini undangan buat sini ya, gitu masalah sepele ya. Gue rasa dialamin banyak. Tapi lama-lama kita cuek. Biasa aja kok, nggak ada yang gimana-gimana. Tapi bermasalah kita juga berdua ini banyak masalah. Piring berapa ribu kali dibeli, enggak sih, nggak pernah lempar-lemparan piring. Mana? Tapi kita berdua ya luar biasa berantem lah setiap hari. Lo tanya deh teman-teman gue udah sampai bosen. Ada yang dengerin kita, dengerin curhatan lagi. Oh iya, cari lagi curhatan baru lagi ya. Jadi ada yang curhat, dia itu suaminya pramugara,
suaminya. Lain. Ya itu Ini ya. tinggal diceritain aja. Itu jadi gara-gara coronavirus, suaminya pramugara, dia jadi nggak kerja karena penerbangan jadinya hancur gitu. Ada lagi yang curhat sesi curcol emak-emak. Biar plong, anak aku rewel banget. Jadi ini terserah kalian sebenarnya mau curhat sama aku tentang apa ya. Gue cuman bacain yang ada aja. Anak aku rewel banget, tiap mau tidur dia ngantuk tapi kayak nggak mau tidur. Dia kayak ngelawan rasa kantuknya sendiri, makanya nangis kejar terus tiap malam mau tidur. Kejar terus setiap malam setiap mau tidur. Dramanya nih ya, minta nenen tapi berontak minta gendong, nggak lama minta nen, terus gitu-gitu terus. Berulang kali sampai 3 jam, bikin stres ya Allah. Gemes, jengkel, sampai aku kadang ikut nangis juga lihat mukanya, kasihan. By the way, anakku baru mau 3 bulan, ada yang sama kayak aku nggak, wahai ibu-ibu gitu. Jadi bulan. Si Kela, kayak Kela banget, anak gue tuh super rewel, ditaruh nangis, maunya digendong nangis, disusuin nangis. Jadi itu Kela umur 3 bulan. Gila, itu gua ambil tidur, ambil nyanyi gua nggak tahu nyanyi apa. Gila. Itu kayak rasa stres, lu pakai topi miring gitu, lu tolong dibenerin, pusing gue ngeliatnya. Iya, dulu 3 bulan tuh kayak wah gila. Dia udah teler, gua gantian suruh gantian tuh. Wah, gua ambil tidur, tuh nyanyi sampai Blink-182 itu juga gue nyanyi deh, yang penting nyanyi. Jadi si Kela tuh orangnya anaknya memang ini banget, maksudnya kayak dibilang zaman dulu bau tangan, ya mungkin iya kali dia bau tangan, dia mau tidur dalam pangkuan dan dalam pelukan. Jadi kalau sampai sekarang kalau tidur juga masih di tangan gue, terus peluk begini, tepok-tepok, kalau berhenti deh kasih kode suruh lanjut, tepok-tepok. Itu hingga sekarang gitu ya. Jadi ya memang tipe anak-anak beda-beda. Kayak anaknya adikku, dia baru lahir, gue bilang rewel enggak terlalu rewel, cuman iya nangis kasih susu, nangis kasih susu. Kalau Kela mah nangis sampai wah dari bayi. Kadang-kadang itu juga kan itu tergantung orang tua. Kayak misalnya kayak kita berdua, kita pengen punya anak banget nih. Udah pengen punya anak banget, dapat anak, wah kan kita sayang. Akhirnya bau tangan kalau kata orang dulu, orang warung. Bau tangan tuh, akhirnya anaknya jadi nempel. Kalau si Michelle bisa cuek banget gitu, anak lo nangis biarin aja, ntar juga diem. Jadi akhirnya mungkin jadinya anaknya mandiri gitu kan. Mungkin si ibu tadi dia pengen punya anak banget gitu kan. Enggak. Itu menurut lo ya? Iya, kalau menurut gue setiap anak itu beda-beda. Setiap anak tuh beda-beda. Ada yang memang tipikal yang rewel, ada yang biasa, ada yang ininya. Mungkin aja anak lo sama kayak gue, tipikalnya rewel, rese dan segala macam itu. Nah, gue memang fasenya juga waktu itu nangis sampai baby blues, sampai mau banting anak gue segala macam. Jadi lagi-lagi di sini adalah peran daripada lingkungan sekitar, yaitu suami yang terutama. Dan kalaupun tinggal sama suaminya orang tua, pas lu begitu, suami lu di mana gitu asik. Gue pengen timpuk pakai asbak, ngeselin banget, kayak dia membantu banget. Jadi asbak, bang rokok. Kalau kalian subscriber gue, kalian tahu jawabannya itu. Gue bang selalu terbuka sama subscriber. Enggak. Jadi inek. sebel banget. Enggak, gue say no to drugs. Terus abis itu apa namanya? Ngebir aja mabok ya. Iya, ngebir aja mabok. Ini gue gak cerita nih. Ini kita lagi cerita. Gue dulu, wah parah dah. Bang, itu boleh nggak cerita nanti di Santai Family aja ceritanya? Ya udah, nggak usah, nanti kita cerita di sini buat di Santai Family. Nggak ada itu YouTube-nya, udah terhapus kayaknya. Oke guys, jadi itu aja ya, pokoknya Mas curhat udah jam 11 bang, udah 11 menit, udah nggak apa-apa. Kalau lagi ngobrol. Nah, ini juga banyak juga yang nge-DM katanya suaminya gara-gara corona kan dirumahkan sampai nggak digaji, ada yang pramugara, ada yang kerja di hotel, ada yang kerja di rumah sakit segala macam, hilir mudik gitu ya. Makanya biasakan nggak punya duit. Makanya kita sih biasa ya nggak punya duit. Oh enggak. Apalagi sih? Balik lagi, jangan terlalu banyak cicilan. Oh iya, jangan terlalu banyak cicilan, hidup ya jalanin aja. Kalau begini, kalau lu banyak cicilan,
Kalau gue sama Ru terbiasa makan enak, terbiasa makan gak enak, makan di warteg itu hal yang biasa. Jadi ketika gue harus makan di warteg terus, makan nasi telur dulu, makan nasi tempe tahu, biasa. Karena memang dari awal kita begitu. Jadi jangan kagetan gitu. Jadi kalau harus makan enak ya udah biasa. Jadi gak itu pernah. enggak, untung kita beruntung itu apa hidup kita tuh nggak jelas gitu. Emang dari awal karena kita kerjanya begini nggak jelas. Karena kalau itu orang-orang yang kerja kantor ya. Stres. Karena biasa dapat duit, tiba-tiba nggak dapat duit. Kalau kita tuh biasa 3 bulan 4 bulan nggak punya duit itu biasa. Punya duit banyak biasa. Biasanya nggak punya. Pokoknya intinya gue nggak bisa berkata apa-apa karena hal ini juga terjadi di keluarga kita juga semua Semuanya kena. cancel. Wah itu sampai orang-orang di Amerika kita kan itu kan. Adik gue di Amerika, kakaknya dia di Kanada, Itu, jadi susah banyak cerita dari sana. Itu. Kakaknya Ruut, abangnya Ruut semua nggak kerja di di sana rumah kan. kerja tuh hourly kan, karena hourly jadi ya kalau nggak kerja Nggak digaji. you get no money man. Wih, semprul. You get no money. Ya udah guys, segitu dulu ya. Pokoknya kita sama-sama berdoa buat keluarga kita masing-masing, buat Indonesia, buat Jakarta, buat Indonesia dan buat dunia. Semoga krisis ini segera berlalu, krisis dari segala sakit penyakit dan perekonomian segera kembali pulih gitu ya. Sampai ketemu di video Elva berikutnya. Jangan lupa abis ini kepoin di video The Santai Family ya. Follow Instagramnya ya? @thesantai_family, Instagramku @raitaelva. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.